Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Livitasari, saya dari Prodi PGSD Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Nah, pada kali ini kita akan membahas magnet dan listrik pada muatan pelajaran IPAS, yaitu mengenal magnet dan listrik di kehidupan sehari-hari pada kurikulum Merdeka untuk kelas 5. Nah, ada 5 pembahasan materi yang akan kita pelajari sehingga kita mengetahui bagaimana sifat magnet, jenis-jenis magnet, bentuk-bentuk magnet, medan listrik, dan fungsi listrik pada kehidupan sehari-hari. Ayo kita bahas. Magnet itu apa sih? Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik logam seperti besi dan baja. Kita bisa menemukan magnet seperti pada obeng, kipas angin, kulkas, dan benda lainnya. Jadi, seluruh benda yang tidak memiliki kandungan logam itu tidak bisa ditarik oleh magnet, karena magnet hanya dapat menarik benda yang memiliki kandungan logam pada benda tersebut. Lalu, bagaimana sih sifat-sifat magnet? Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa magnet hanya menarik benda yang memiliki kandungan logam di dalamnya, seperti besi dan baja. Yang kedua, magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub U atau kutub utara dan kutub S atau kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis seperti kutub U didekatkan dengan kutub U atau kutub S didekatkan dengan kutub S, maka keduanya akan tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya, kutub yang berlainan seperti kutub U dan kutub S jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis, yaitu benda yang tidak memiliki kandungan magnet. Seperti ilustrasi di samping, benda non-magnetisnya adalah kertas. Kertas sebagai pembatas antara magnet dan paku, maka akan tetap menembus, dan paku dengan magnet akan tetap saling tarik-menarik. Selanjutnya yaitu jenis magnet. Nah, magnet memiliki 2 jenis, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik. Yang kedua yaitu bahan non-magnetik. Yang pertama yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ini berada di dekat magnet, magnet akan menarik benda tersebut dengan kuat. Yang kedua, benda non-magnetik, yaitu benda yang lemah dan tidak sama sekali dapat ditarik oleh magnet seperti aluminium, tembaga, emas, seng, dan lain sebagainya. Nah, ada juga benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet seperti pada sebelumnya, yaitu kertas, kain, kayu, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan bentuk-bentuk magnet di bawah ini. Yang pertama, ada magnet batang yang bentuknya seperti persegi panjang atau balok. Yang kedua, ada magnet U, dikatakan magnet U karena bentuknya seperti huruf U. Magnet ladam, magnet silinder yang bentuknya seperti tongkat, magnet jarum yang biasanya ada pada kompas mata angin, keping cakram sebentuknya pipih, dan magnet cincin yang bentuknya seperti cincin. Jika kalian sudah memahami tentang magnet, maka kita akan lanjut membahas tentang listrik. Apa sih yang dimaksud dengan listrik? Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer, setrika, kipas, dan lain-lain yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Nah, pada zaman sekarang ini tidak ada barang yang tidak menggunakan listrik. Mungkin ada, namun kebanyakan menggunakan listrik. Jadi, listrik ini sangat berguna dan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke medan listrik, kita harus mengetahui bagaimana komponen rangkaian listrik. Perhatikan gambar di sebelah kanan.
Gambar yang pertama yaitu ditunjuk oleh lampu. Lampu berfungsi untuk sumber penerangan, apalagi di malam hari. Di malam hari yang gelap, kita membutuhkan lampu untuk penerangan. Yang kedua, fitting berfungsi sebagai tempat dudukan lampu agar lampu menyala dengan sempurna. Yang ketiga, ada kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Yang keempat, saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik. Dan yang terakhir yaitu baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Lanjut, yaitu medan listrik. Suatu muatan listrik dikatakan mempunyai medan listrik. Medan listrik ini merupakan sebuah daerah yang mempunyai muatan listrik atau gaya listrik. Atau bisa disebut medan listrik adalah suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan suatu energi listrik yang timbul karena adanya muatan listrik dalam suatu benda. Lalu, mengapa kita semua membutuhkan listrik di kehidupan sehari-hari? Apa sih manfaatnya? Nah, listrik selain menghasilkan panas, listrik juga memberikan manfaat sebagai penghasil gerak. Seperti gambar di samping, yaitu chopper listrik. Energi listrik termasuk energi yang bisa diubah ke dalam berbagai jenis energi lainnya, seperti penghasil gerak umumnya banyak Anda temukan pada alat rumah tangga, blender, mixer, dan kipas angin. Dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Contohnya kepada blender, pasti kalian semua pernah melihat mama kalian memasak menggunakan blender, atau kalian melihat kipas angin yang bergerak jika sudah dicolokkan oleh listrik. Nah, begitulah manfaat listrik pada kehidupan sehari-hari. Nah, ayo simak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik sebagai penerangan. Contohnya, pada malam hari kita membutuhkan penerangan dari lampu yang berasal dari listrik. Yang kedua, listrik sebagai sumber energi. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, seperti mixer, blender, kipas angin. Nah, itu ada sumber energi di dalamnya. Dari energi listrik menjadi energi panas, gerak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik sebagai sumber penghasil gerak seperti blender, kipas angin, dan lain-lain seperti yang tadi saya katakan. Selanjutnya, listrik dalam bidang medis atau pengobatan sebagai sebuah bentuk inovasi dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya di rumah, pihak medis juga membutuhkan listrik untuk mereka bekerja. Nah, apakah kalian sudah memahami apa itu magnet dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Jika sudah, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Jadi, baik magnet maupun listrik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan listrik. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakannya agar terhindar dari bahaya. Oke, karena kita tadi sudah membahas tentang magnet dan listrik, kita akan coba kuis seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang magnet dan listrik. Ayo kita mulai.
Oke, kuis tadi adalah akhir dari pembelajaran kita pada kali ini yang membahas tentang magnet dan listrik. Siapa yang benar semua? Kalian semua hebat sekali. Bagi yang belum benar semua, lebih giat belajar lagi ya. Terima kasih dan sampai jumpa.